Halo, jumpa lagi dengan saya, Jeffrey Alexander Desi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang sistem pelumasan yang ada di motor diesel di atas kapal, atau loop oil system motor diesel di atas kapal. Baik, sistem pelumasan di atas kapal, di mana tujuan dari pelumasan mesin itu sendiri adalah satu, menyerap panas dan memindahkan panasnya itu. Di mana proses pembakaran pada mesin menimbulkan panas dan komponen mesin akan menjadi panas juga. Hal ini akan menyebabkan kehausan yang cepat pada komponen mesin. Bila tidak diturunkan temperaturnya akan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan untuk menghindari hal ini, oli sebagai media pendingin juga harus disirkulasikan di sekeliling komponen agar dapat menyerap panas dan mengeluarkan panasnya itu dari mesin. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah melindungi komponen dari kausan akibat gesekan. Maksudnya adalah oli mesin ini melumasi permukaan dari komponen mesin yang bersinggungan dengan komponen yang lainnya. Dan oli mesin ini membentuk lapisan film oil. Fungsinya dari film oil ini adalah untuk mencegah agar tidak kontak langsung antar permukaan komponen yang bersinggungan ini atau komponen yang bergerak ini. Dan untuk membatasi kausan dan kehilangan tenaga yang meminimalisir akibat gesekan, hingga komponen mesin tetap baik dalam kondisi yang baik. Kemudian yang ketiga adalah sebagai pembersih komponen mesin dari hasil gesekan antar komponen. Maksudnya sebagai pembersih komponen apa? Jadi kotoran atau lumpur akan mengendap dalam komponen-komponen mesin. Nah, ini akan menambah pergesekan dan penyumbatan saluran oli. Oli akan membersihkan kotoran yang menempel pada komponen tersebut dan mencegah pengendapan yang menyebabkan oli tertimbun dalam mesin. Yang keempat adalah melindungi komponen dari karat. Kemudian fungsinya adalah mencegah terjadinya karat pada mesin yang diakibatkan oleh terbentuknya asap selama pembakaran bahan bakar berlangsung. Karena pada suhu mesin dalam keadaan mesin dihidupkan, asam-asam yang terbentuk berupa gas akan dibuang melalui emisi gas. Tetapi dalam keadaan temperatur yang rendah, asam-asam itu akan terkondensasi dan akibatnya mesin akan menjadi berkarat di bagian dalamnya. Nah, bila minyak lumas yang digunakan mengandung alkalin, maka asam-asam yang terkandung dalam mesin tersebut akan dinetralisir hingga komponen mesin tetap dalam terjaga. Seperti itu. Kemudian yang kelima adalah mencegah dan meredam terjadinya suara berisik akibat gesekan. Maksudnya apa? Maksudnya oli akan menyerap getaran yang terjadi akibat gesekan. Tadi seperti saya bilang, oli ini menjadi oil film atau menjadi bantalan. Nah, antara agar tidak terjadi gesekan antara dua benda metal yang bergerak ini. Akibat gesekan dari komponen hingga suaranya itu tidak dan getarannya tidak berisik, tidak terdengar keluar dari pada mesin. Kemudian yang keenam adalah sebagai zat perapat antar poros dan bantalan serta antar ring piston dan silinder. Maksudnya adalah oli mesin membentuk semacam lapisan seperti tadi lapisan film oil film antar piston dan blok mesin. Ini berfungsi sebagai perapat atau seal yang dapat mencegah kehilangan tenaga mesin. Nah, sebaliknya, bila ada kebocoran pada mesin dan gas campuran yang dikompresikan atau gas pembakaran akan menekan ke sekeliling piston
dan masuk ke bak engkol atau crankcase. Nah, hingga terjadilah blowbash ini. Berarti akan kehilangan tenaga, pada mesin ini akan kehilangan tenaga. Nah, seperti itu. Kemudian sistem pelumasan di atas kapal. Sistem pelumasan di atas kapal itu dibagi dua, yaitu sistem pelumasan basah dan sistem pelumasan kering. Nah, sistem pelumasan basah atau wet loop oil system adalah sistem pelumasan basah ialah sistem pelumasan yang memanfaatkan karternya atau crankcase sebagai penampung minyak lumas. Dan sistem ini di bagian bawah dari karter atau crankcase sebagai wadah atau pan yang juga merupakan tangki supply dan ada kalanya sebagai alat pendingin untuk mesin lumasnya. Nah, minyak lumas yang jatuh menetes dari silinder dan bantalan-bantalan atau bagian komponen yang bergerak kembali ke tempat ini untuk selanjutnya dialirkan kembali dengan sebuah pompa minyak lumas ke dalam sistem pelumasannya. Jadi seperti ini. Nanti kita lihat videonya, kita bisa saksikan. Ini sistem pelumasan pada motor 4 kap. Yang kita lihat oli yang ada di dalam bak crankcase ini akan disep oleh pompa yang digerakkan oleh bel. Jadi oli akan mengalir dihisap oleh pompa. Ini adalah saringan. Oli akan dihisap, naik, bergerak, dihisap, karena dihisap dia akan naik dari samping ini ke pompa. Setelah dari pompa, ini akan dialirkan ke oil regulator pressure. Nah, untuk mengatur tekanan dan selanjutnya akan ke oil filter untuk disaring, dipisahkan antara kotoran-kotoran dan oli itu sendiri. Nah, dari filter ini, oli ini akan bergerak. Nah, kita lihat oli ini akan bergerak untuk melumasi bagian-bagian yang atau komponen-komponen yang bergerak. Dia akan naik untuk melumasi bagian-bagian atau komponen-komponen yang bergerak. Seperti di situ ada crankcase, mental jalan, mental duduk, connecting group. Dia akan melumasi bagian-bagian ini, bagian-bagian yang bergerak ini untuk tidak terjadi atau mengurangi gesekan pada komponen-komponen ini. Nah, selanjutnya minyak ini juga akan bergerak kembali, naik untuk melumasi piston atau pin piston, atau juga melumasi dari ring piston itu sendiri, dari antara ring piston dan silinder liner. Jadi dia melumasi untuk mencegah terjadinya kerusakan juga pada bagian silinder ini. Nah, kemudian minyak ini juga naik untuk melumasi bagian-bagian selanjutnya, komponen-komponen lainnya seperti camshaft, melumasi camshaft, dan juga melumasi bagian-bagian seperti spring valve dan juga bagian-bagian bergerak lainnya. Setelah melumasi bagian-bagian tersebut, minyak itu mengalir ke bawah, jatuh lagi ke dalam, tertampung lagi ke dalam crankcase itu atau bak penampung. Nah, di dalam tekanan aliran itu juga kita dapat melihat dari tekanan gas, tekanan olinya berapa. Kembali lagi setelah menggerakkan itu semua, oli itu akan kembali lagi jatuh ke crankcase. Seperti itu. Sistem pelumasan kering atau dry loop oil system. Maksudnya adalah sistem pelumasan ada di mana si tangki oli atau crankcase itu selalu kering dan
oli itu keluar malah ke tangki lainnya sebagai bak penampung. Jadi di dalam crankcase itu selalu kering. Nah, karena dia ada wadah sendiri, ada tangki sendiri. Nah, kita bisa lihat nantinya di slide selanjutnya. Nah, di sini oli pada masuk di dalam sump tank. Kemudian akan dihisap oli ada di dalam sump tank. Di dalam tangki sump tank dia akan dihisap oleh purifier. Purifier ini dipisahkan, oli dipisahkan antara lumpur, air, kotoran dipisahkan dari oli tersebut hingga kembali lagi masuk ke dalam sump tank atau dia bisa juga masuk ke dalam settling seperti itu. Nah, setelah itu kemudian oli ini akan masuk mengalir ke strainer. Di dalam strainer ini dipisahkan juga antara oli dengan kotoran-kotoran. Nah, di dalam strainer ini ada, kalau di dalam motor buatan itu ada black wash. Nah, di dalam black wash itu akan dipisahkan. Kemudian dia akan masuk ke dalam loop oil, pompa oli. Nah, di dalam pompa oli ini dia akan mengalir ke filter kembali atau pressure filter. Nah, di dalam dari pressure filter ini dia itu akan mengalir ke cooler. Di dalam cooler ini dia didinginkan oli ini. Oli ini akan didinginkan, diturunkan temperaturnya hingga dia mengalir kembali ke pressure filter. Setelah dari pressure filter dia akan mengalir ke bagian-bagian untuk melumasi mesin, bagian-bagian mesin. Nah, dia melumasi yang seperti tadi motor 4 mungkin bagian-bagian komponen yang bergerak seperti contohnya valve, piston, connecting rod, crankshaft, metal duduk, metal jalan dan sebagainya. Setelah melumasi itu, oli akan kembali lagi jatuh ke dalam bak penampung atau crankcase, dan di dalam crankcase ini oli akan mengalir masuk kembali ke dalam sump tank hingga di dalam crankcase ini oli selalu dalam keadaan bersih, tidak ada oli di dalam crankcase seperti itu. Jadi sirkulasinya di luar dari pada mesin. Nah, seperti itu. Semoga penjelasan saya ini dapat bermanfaat dan penjelasan saya ini bisa dimengerti dan dipahami. Terima kasih dan jangan lupa untuk selalu nonton video-video saya pada video selanjutnya. Terima kasih.